Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Meli Muklian, dalam mata kuliah Fisika Dasar 2. Hari ini saya mau melanjutkan materi bagian kedua tentang kemagnetan. Di sini akan dilanjutkan dalam 4 pokok bahasan. Yang pertama, bicara tentang medan magnet. Yang kedua, tentang gaya Lorentz. Yang ketiga, yaitu gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tentang pembelokan lintasan muatan dalam medan magnet. Baik, saya langsung masuk saja ke bahasan yang pertama, yaitu tentang medan magnet. Setiap magnet, dia akan menghasilkan medan magnet untuk wilayah di sekitarnya. Sifat dari medan magnet itu ada dua. Yang pertama, arah medan magnet selalu sama dengan arah garis gaya magnet. Dan yang kedua, besarnya medan magnet itu sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Di sini pada 3 gambar di bawah bisa kita lihat bagaimana arah-arah dan garis-garis dari medan magnet. Jelas terlihat bahwa pada sebuah magnet batang yang memiliki kutub utara dan kutub selatan, kerapatan dari garis-garis medan magnetnya berada pada daerah kutub magnetnya. Dan di sekitar magnet juga ada kerapatan garis, cuma posisinya tidak begitu rapat. Dan ini menandakan bahwa wilayah tersebut merupakan masih dalam jangkauan medan magnet. Pada gambar kedua, ketika ada dua buah magnet yang berbeda kutubnya kita dekatkan, tampak bahwa medan magnet dari kedua kutub magnet yang berbeda tadi saling tarik-menarik, yaitu terlihat bahwa adanya garis yang seakan-akan menghubungkan dua kutub magnet tersebut. Gambar ketiga adalah ketika dua kutub magnet yang sejenis kita dekatkan. Tampak bahwa kondisi medan magnetnya saling membuat batas. Ini adalah contoh batasnya, menandakan bahwa di sini adanya tolakan dari gaya magnet atau arah dari medan magnetnya saling bertolak belakang. Ini adalah ilustrasi ketika medan magnet yang keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. B adalah simbol untuk medan magnet, di mana satuannya adalah Tesla. Berikutnya kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu tentang gaya Lorentz. Bagaimana gaya Lorentz dinyatakan sebagai gaya magnet? Ketika ada sebuah kawat berarus yang ditempatkan dalam sebuah medan magnet, maka kawat tadi akan mendapatkan gaya dari magnet. Berapa besar dan arah dari gaya magnet yang dialami oleh kawat tadi? Besar dan arah gaya yang dialami kawat berarus listrik dalam medan magnet itu dijelaskan oleh hukum Lorentz. F sama dengan I L cross B. F adalah gaya yang dialami kawat berarus listrik, I adalah besarnya arus listrik, L adalah panjang kawat yang dikenai oleh medan magnet, dan terakhir B adalah vektor dari medan magnet. Dari persamaan gaya Lorentz yang terbentuk ini, tampak jelas bahwa antara kawat dengan medan magnet itu harus dalam posisi saling tegak lurus. Dibuktikan dengan konsep vektor yang digunakan, yaitu silang atau cross. Besarnya vektor L
adalah panjang kawat yang dikenai oleh medan magnet yang merupakan juga sama dengan arah dari arus listrik yang mengalir di dalam kawat. Kembali kita ingat bagaimana tentang konsep perkalian silang dari dua buah vektor, di mana dia akan menghasilkan sebuah vektor baru yang arahnya tegak lurus dengan vektor tersebut. Sehingga arah gaya Lorentz F akan tegak lurus dengan vektor L dan vektor medan magnet. Ini adalah konsep perkalian silang dari vektor A cross B sama dengan C, A cross B sama dengan AB sin theta. Sehingga kalau persamaan ini kita aplikasikan kepada hukum gaya Lorentz, maka F sama dengan ILB sin theta. Theta adalah sudut yang terbentuk antara kawat dengan arah medan magnet. Saya lanjutkan. Bagaimana cara kita mengetahui arah dari gaya Lorentz? Kita bisa menggunakan konsep aturan sekrup, di mana ketika ada medan magnet dan panjang kawat saling tegak lurus, lalu kita lakukan putaran sekrup, yaitu putaran sekrup ke kanan, maka otomatis sekrupnya akan tertancap ke dalam. Arah dari sekrup tadi merupakan arah dari gaya Lorentz. Cara lain untuk menentukan kemana arah gaya Lorentz adalah dengan menggunakan aturan tangan kiri. Jempol kita tandai sebagai penentu arah gaya, telunjuk kita tandai sebagai arah medan magnet, dan jari tengah kita tandai sebagai arah arus listrik. Antara gaya, medan magnet, dan arah arus, dia akan saling tegak lurus. Saya lanjutkan. Ini adalah contoh bagaimana cara kita jika ingin mengetahui kemana arah gaya Lorentz. Sebuah baterai dihubungkan dengan kawat, maka kawat tadi akan memiliki arus listrik, yang mana arah arus listriknya adalah dari kutub positif menuju kutub negatif. Ketika saklar dihidupkan, maka kawat yang dikenai oleh medan magnet, kita ingat bahwa arah dari medan magnet adalah dari utara menuju selatan. Kalau seandainya arah arus listrik adalah membelah pertengahan dari magnet U ini, lalu arah medan magnet dari utara ke selatan yang secara kita lihat dari gambar menuju ke kanan, dan arah arus menuju ke dalam kertas, kalau kita menggunakan aturan tangan kiri, maka kita ingat kembali, jempol sebagai arah gaya, telunjuk sebagai arah medan magnet, dan jari tengah sebagai arah arus listrik, maka ketika kita arahkan jari tengah kita menuju layar, lalu telunjuk kita mengarah ke kanan, sehingga jempol kita akan mengarah ke bawah. Arah ke bawah dari jempol kita adalah arah dari gaya Lorentz. Bagaimana jika kita membalikkan posisi arah arus listrik tadi? Yaitu kita buat arus listrik bergerak dari dalam layar menuju keluar dari layar, dan kondisi dari magnet tetap. Maka ketika kita aplikasikan tangan kiri kita, jari tengah menuju ke wajah kita, jari telunjuk tetap mengarah ke kanan,
maka arah gaya Lorentz adalah ke atas. Lorentz telah menjelaskan bahwa medan magnet melakukan gaya pada kawat yang dialiri oleh arus listrik. Arah gaya ditentukan oleh arah medan dan arah arus listrik tersebut. Saya lanjutkan. Ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan gaya Lorentz. Kawat yang panjangnya 10 meter ditempatkan dalam medan magnet yang kuat medannya 0,01 Tesla. Bagian kawat yang dikenai medan magnet hanya sepanjang 10 cm. Arus listrik sebesar 0,1 ampere dengan arah arus kawat terhadap medan magnet membentuk sudut 30 derajat. Berapa besar gaya Lorentz yang bekerja pada kawat? Untuk menyelesaikan soal ini, kita kembali mengingat tentang konsep gaya Lorentz. F sama dengan I, L, B, sin theta. Kita kembali ke slide sebelumnya. F sama dengan I, L, B, sin theta. Ketika konsep cross telah berubah menjadi sin theta. Dan komponen-komponen yang dinyatakan di dalam soal itu sudah bisa mencukupi untuk menyelesaikan berapa besar gaya Lorentz. I besarnya 0,1 ampere. L adalah panjang kawat yang dikenai medan magnet sepanjang 10 cm, yaitu 0,1 meter. B adalah besarnya medan magnet, 0,01 Tesla, dan sudut yang dibentuk oleh arus listrik terhadap medan magnet adalah 30 derajat. Setelah kita selesaikan, maka hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Nilai gaya ini sangat kecil, sehingga perlu diukur dengan neraca yang sangat presisi. Oke, kita lanjutkan dengan bahasan ketiga, yaitu tentang gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Kita kembali mereview bahwa gaya Lorentz adalah gaya yang dilakukan oleh medan magnet pada muatan listrik yang sedang bergerak. F sama dengan IL cross B. Jika bagian kawat yang dikenai medan magnet adalah delta L, maka gaya Lorentz yang dihasilkan adalah F sama dengan I delta L cross B. Karena arus listrik adalah muatan yang mengalir per satuan waktu, I sama dengan Q per delta T, maka besarnya gaya Lorentz pada kawat berarus listrik adalah F sama dengan Q per delta T kali dengan delta L cross B. Bisa kita rubah dalam bentuk Q delta L per delta T cross B. Dan delta L per delta T merupakan elemen panjang per satuan waktu yang merupakan definisi dari kecepatan muatan. Atau delta L per delta T sama dengan V. Sehingga besarnya gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak adalah F sama dengan Q V cross B. Dan jika kita ingin menghilangkan konsep perkalian silang atau cross-nya, maka besarnya gaya Lorentz akan menjadi F sama dengan Q V B sin theta, di mana theta adalah sudut antara vektor kecepatan dan vektor medan magnet. Ini adalah contoh dari lintasan muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet yang mengalami pembelokan akibat dari gaya Lorentz. Muatan positif dan negatif akan membelok ke arah yang berlawanan. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah partikel bermuatan 2 kali 10 pangkat minus 8 Coulomb
mempunyai massa 200 mg, ditembakkan tegak lurus dan horizontal pada medan magnet serba sama dengan kecepatan 5 kali 10⁴ meter per second. Jika partikel tidak mengalami perubahan arah, tentukan kuat medan magnet jika kita menggunakan nilai G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kita tahu, ketika ada sebuah partikel bermuatan yang memiliki massa, maka pada partikel tadi akan berlaku dua buah gaya. Yang pertama adalah gaya gravitasi yang arahnya menuju ke bawah atau menuju ke pusat bumi. Yang kedua adalah gaya Lorentz. Agar lintasan partikel tadi tidak berubah, maka besar gaya Lorentz haruslah sama dengan besarnya gaya gravitasi. Kita tahu bahwa besarnya gaya gravitasi adalah Fg sama dengan mg karena sudut yang dibentuk antara gerak partikel terhadap medan magnet saling tegak lurus, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga persamaan gaya Lorentz menjadi Fl sama dengan Q/V sin 90, di mana nilai sinus 90 adalah 1, maka sama dengan Q/V saja. Karena besarnya gaya gravitasi dengan gaya Lorentz adalah sama, maka Q/V sama dengan mg atau B sama dengan mg per Q/V. Dengan memasukkan komponen-komponen yang telah diketahui dalam soal, M adalah massa dari partikel yaitu 200 mg, kita konversi menjadi kilogram, maka menjadi 2 kali 10⁻⁴, dan percepatan gravitasi yang digunakan adalah 10. Q adalah besarnya muatan listrik dari partikel tadi, yaitu 2 kali 10⁻⁸ coulomb. Dan V adalah kecepatan dari partikel tadi, yaitu 5 kali 10⁴ meter per second. Sehingga kita memperoleh besarnya medan magnet yang dialami oleh partikel tadi adalah 2 Tesla. Saya masuk ke bahasan yang keempat, yaitu bicara tentang pembelokan lintasan muatan dalam medan magnet. Sebelum kita masuk ke konsep bahasan ini, ada 4 hal yang harus kita tekankan dulu. Yang pertama, arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan medan magnet dan arah kecepatan partikel tadi. Arah gaya yang selalu tegak lurus arah gerak pada partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet persis sama dengan gaya pada benda yang sedang bergerak melingkar beraturan. Lintasan dari muatan yang masuk dalam medan magnet dalam arah tegak lurus membentuk lintasan lingkaran. Sehingga muatan listrik dia akan memiliki gaya sentripetal. Ini adalah contoh sebaran medan magnet. Tanda silang menandakan bahwa medan magnet menuju ke dalam bidang. Lalu ada sebuah muatan yang bergerak dengan kecepatan V. Dia akan bergerak melingkar di dalam medan magnet tersebut. Karena muatan tadi bergerak melingkar, tentu dia memiliki yang disebut dengan gaya sentripetal. Besarnya gaya sentripetal adalah Fs sama dengan mv kuadrat per R. Dan sumber gaya sentripetal adalah gaya Lorentz itu sendiri yang dihasilkan oleh medan magnet yang besarnya Q/V. Ini adalah ilustrasi lain ketika sebuah muatan listrik ditembakkan dalam medan magnet, maka dia akan bergerak melingkar. Karena gerakannya melingkar, tentu dia akan memiliki jari-jari.
Saya lanjutkan. Dalam konsep ini, besarnya gaya Lorentz sama dengan besarnya gaya sentripetal yang dialami oleh muatan tadi. Sehingga QVB sama dengan mv kuadrat per R, sehingga kita bisa mengetahui berapa massa dari muatan yang bergerak dimasukkan ke dalam medan magnet tadi. Atau kita bisa merubahnya kalau kita ingin mencari berapa kecepatan dari muatan tadi. Atau kita bisa mengetahui nantinya berapa besar muatan yang ditembakkan tadi. Atau kita bisa mencari berapa besar jari-jarinya. Atau kita juga bisa mencari berapa besar medan magnetnya. Penggunaan dari persamaan ini itu bergantung kepada apa yang ditanyakan oleh soal yang diberikan. Kita masuk dengan contoh soal tentang pembelokan lintasan muatan dalam medan magnet. Sebuah partikel memiliki satu muatan elementer memasuki daerah yang mengandung medan magnet sebesar 0,01 Tesla dengan laju 2 kali 10⁻⁷ meter per second, arah tegak lurus medan magnet. Diamati bahwa partikel tersebut bergerak dalam lintasan lingkaran dengan jari-jari 11 mm. Tentukanlah massa partikel tersebut. Jelas di dalam soal dia menanyakan berapa massa partikel. Persamaan untuk mengetahui berapa besar massa partikel adalah kita harus mengetahui berapa besar muatan listrik tadi, kita harus mengetahui berapa besarnya medan magnet, kita harus mengetahui berapa jari-jari lintasan, dan yang terakhir kita harus mengetahui berapa kecepatan dari muatan listrik tadi. Karena yang dibicarakan di sini adalah sebuah muatan elementer. Kita tidak tahu apakah itu muatan positif atau muatan negatif. Yang jelas, besarnya muatan elementer tadi adalah Q, yaitu 1,602 kali 10⁻⁻⁹ Coulomb. Dan besarnya medan magnet di sini adalah 0,01 Tesla. Lalu, jari-jari lintasan yang terbentuk adalah 11 mm, sehingga ini kalau kita konversi ke dalam meter menjadi 0,011 meter. Lalu, laju dari partikel tadi adalah 2 kali 10⁻⁷ meter per second. Sehingga kalau kita selesaikan konsep matematikanya, maka hasilnya adalah 9 kali 10⁻⁻31 kg. Ini adalah massa dari partikel yang ditembakkan dalam medan magnet tadi. Oke, sampai di sini dulu materi tentang kemagnetan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.